Oke, selamat malam ayah bunda sekalian. Oke, oke, jam udah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ayah bunda sekalian. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Bagaimana kabar ayah bunda dan anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat di akhir pekan ini ya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ardianti, SPKGA. Saya adalah dokter gigi yang akan memandu acara pada malam hari ini. Ya, Pak Bunda sekalian, udah pada tahu belum dokter gigi anak itu apa? Udah sering dengar ya. Jadi kami dokter gigi anak adalah dokter gigi yang khusus menangani gigi anak-anak dari usia baru lahir sampai dengan 18 tahun dengan berbagai macam kondisi pada tiap-tiap anak. Kami para dokter gigi anak ini bergabung dalam satu ikatan yang dinamakan Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia yang biasa disebut IDGAI. Nah, pada malam hari ini kami dari IDGAI Jatim, Jawa Timur mencoba mengajak ayah bunda sekalian untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai gigi anak-anak kita dalam acara Pediatalk. Acara Pediatalk ini diselenggarakan rutin setiap bulannya. Nah, untuk topik Pediatalk kita kali ini, seperti yang saya sudah pin di atas, amankah ajak anak ke dokter gigi saat pandemi dan kiat-kiat periksa gigi saat pandemi? Ayo, betul nggak? Ayah bunda pasti selama pandemi ini sudah sering bertanya-tanya, bahkan mungkin maju mundur ya, mau bawa anaknya ke dokter gigi. Aman nggak ini? Tuh. Nah, malam ini akan hadir bersama kita seorang pakar dokter gigi spesialis gigi anak yang akan menjawab keraguan ayah bunda sekalian mengenai aman enggaknya ke dokter gigi saat pandemi beserta kiat-kiatnya. Saya invite dulu ya narasumber kita untuk bisa bergabung bersama kita. Oke. Beliau sudah ada. Oke. Oh iya, ini ada Mama Prihandari yang menyatakan kalau khawatir. Oke. Nah, ini narasumber kita sudah hadir bersama kita malam ini. Saya sapa dan perkenalkan terlebih dahulu ya. Halo Dokter Dini, selamat malam. Halo Dokter Adianti, selamat malam. Iya, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Semoga Dokter Adianti juga sehat-sehat selalu ya. Amin, semoga kita semua yang hadir acara malam ini sehat semua. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Dokter Dini. Dokter Dini Rahmawati, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau adalah praktisi dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang. Beliau lulus dokter gigi spesialis di tahun 2009 dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Selain sudah banyak berkecimpung di penelitian dan menulis jurnal-jurnal ilmiah, beliau juga aktif menjadi pembicara baik itu di seminar ilmiah dokter gigi maupun di seminar awam. Wah. Nah, jadi gini dokter Gini, topik kita malam ini mungkin bisa langsung dijelaskan aja ke orang tua, ayah bunda yang hadir malam ini.
Aman nggak sih mengajak anak ke dokter gigi saat pandemi gini ini? Dan gimana kiatnya dok supaya tetap bisa merawatkan gigi tanpa rasa was-was? Nah, untuk ayah bunda sekalian yang ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu bacakan. Oke, ya silakan dokter Dini. Ya, terima kasih Dokter Adianti. Selamat malam Ayah Bunda semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Instagram Live Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia Jawa Timur atau yang biasa kita singkat dengan IPGAI Jatim. Pada kesempatan malam ini, saya akan membahas tentang amankah pergi ke dokter gigi pada masa pandemi seperti saat ini. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu latar belakangnya ya Dokter Ardianti dan Ayah Bunda. Topik yang sedang menjadi headline atau topik yang sedang banyak diperbincangkan dan hangat-hangatnya saat ini dimanapun di media pemberitaan apapun adalah COVID-19. Jadi COVID-19 ini oleh WHO sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Dan semenjak ada COVID-19 ini, kita jadi mulai mengenal istilah-istilah baru, dok. Seperti social distancing, droplet, aerosol, isolasi mandiri, dan masih banyak lagi yang lain yang harus kita hafalkan kayaknya ya, dok ya. Nah, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Oh iya, sebelum saya tanya apa itu COVID-19, suara saya sudah ini kan ya, dok ya? Sudah kedengeran atau kurang keras? Oke, dokter. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu virus corona novel 2019. Dan penyakitnya ini disebut dengan coronavirus disease 2019 ya, karena tadi saya depannya Inggris jadinya 2019-nya diinggriskan ya Dokter Ardianti, atau yang biasa kita singkat dengan COVID-19. Nah, kemudian yang perlu kita tahu dari COVID-19 itu adalah bagaimana cara transmisi atau penularan dari COVID-19 ini. Jadi, transmisi atau penularan COVID-19 ini tuh ada 3, Dokter Ardianti dan Ayah Bunda sekalian. Kalau Dokter Ardianti pasti sudah tahu ya, sudah hafal pasti. Jadi, Ayah Bunda sekalian, transmisinya COVID-19 ini ada 3, yaitu bisa melalui droplet, bisa melalui aerosol, dan juga bisa melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dengan virus corona tersebut. Kalau penularan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus corona tersebut, tuh saya rasa sudah jelas ya. Jadi kalau kita megang gagang pintu, ternyata di gagang pintu tersebut terkontaminasi oleh virus corona, ya berarti yang memegang gagang pintu tersebut itu beresiko untuk tertular COVID-19. Mungkin yang belum jelas adalah penularan melalui droplet dan aerosol. Apa sih yang dimaksud dengan penularan melalui droplet ini? Penularan atau transmisi melalui droplet ini terkirim lewat cipratan atau semburan atau semprotan air ludah ya, yang terkirim oleh seseorang dengan COVID-19 ketika dia batuk, bersin, atau berbincang-bincang seperti kita saat ini, begitu dok. Jadi kan kadang pada saat kita berbincang, itu kan secara tidak sengaja itu ada cipratan air ludah yang mengenai lawan bicaranya. Nah, kalau ada cipratan air ludah tersebut dan terkena oleh lawan bicara, maka lawan bicara tersebut beresiko besar juga tertular COVID-19. Nah, penularan droplet ini itu ada 3 pintu masuknya, Ayah Bunda, yaitu lewat mata, kemudian lewat hidung, dan lewat mulut. Oleh karena itu, kenapa sih sekarang ini gencar-gencarnya kita tuh diedukasi selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kalau tidur nggak juga sih Ayah Bunda ya. Ketika kita pergi keluar biasanya ya, kalau beraktivitas di luar rumah, biasanya itu memang kita disarankan untuk memakai masker karena itu untuk
mencegah terkontaminasinya virus corona melalui penularan secara droplet. Jadi dari lewat hidung dan mulut. Kemudian biasanya kita tambahkan dengan face shield. Face shield itu untuk mencegah penularan secara droplet lewat mata. Itu penularan droplet. Kemudian sekarang penularan aerosol. Apa yang dimaksud dengan aerosol? Nah, dibandingkan percikan ludah tadi, aerosol ini ukurannya lebih kecil. Jadi kemudian dia merupakan partikel cair atau padat yang tersuspensi di udara, di mana ukurannya lebih kecil, kemudian dia bisa terbang lebih jauh dan bertahan lebih lama di udara. Jadi ketika dia melayang di udara, kemudian ada orang lewat, kemudian dia menghirup virus corona tersebut, menghirup aerosol tersebut yang ada virus coronanya, maka kemungkinan besar itu orang tersebut berisiko tertular COVID-19. Nah, penularan aerosol ini merupakan salah satu faktor resiko terbesar di kedokteran gigi yang sekarang mendapat perhatian terutama di masa pandemi ini. Gitu. Jadi kalau ayah bunda tidak ada keluhan yang bersifat darurat, sebaiknya kunjungan ke dokter giginya itu ditunda terlebih dahulu, ya, karena memang alat kedokteran gigi itu karena aerosolnya ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan oleh alat kedokteran gigi, gitu. Nah, tetapi jadi tadi ya pesannya yang pertama bahwa kalau tidak ada keluhan yang darurat gitu ayah bunda, itu sebaiknya kunjungan ke dokter giginya ditunda terlebih dahulu. Tetapi juga yang perlu ayah bunda ketahui bahwa sebelum masa pandemi sebenarnya prosedur sterilisasi alat kedokteran gigi itu oleh dokter giginya itu sudah dilakukan dengan baik. Penyakit menular itu ayah bunda itu kan sebenarnya tidak hanya COVID-19 ya, hanya karena memang sekarang dia menjadi pandemi, jadi breakout, jadi semua panik gitu. Padahal penyakit menular itu sebelum COVID itu ada HIV, ada TBC. Tetapi dokter gigi kan ini dengan baik dokter gigi itu dengan baik dapat mencegah bagaimana caranya supaya tidak terjadi transmisi antar pasien, yaitu tadi dengan prosedur prosedur sterilisasi alat kedokteran gigi yang baik. Jadi setelah kita mengerjakan pasien itu ayah bunda ya, jadi pasien selesai dikerjakan. Alat kedokteran gigi itu dari dulu, jadi sebelum pandemi ini ayah bunda, alat kedokteran gigi itu selalu dicuci dengan air dan sabun, dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, kemudian dia ini dimasukkan ke dalam rendaman larutan desinfektan atau cairan desinfektan selama minimal 1 menit. Setelah direndam di cairan desinfektan, baru dipindahkan lagi ke autoklav. Jadi sterilisasinya itu sungguh bertahap. Bagaimana cara kita melindungi supaya tidak tertular antar pasien, juga antar dokter gigi dengan pasien. Itu dari dulu. Nah, kemudian sekarang dengan adanya pandemi COVID 2019, ikatan organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan PDGI itu mengeluarkan pedoman pelayanan kedokteran gigi selama masa pandemi. Nah, isinya itu merupakan protap tambahan dari protap yang ada sebelumnya. Jadi isinya itu sebenarnya sudah sama tapi ditambahkan karena ada pandemi COVID-19 sekarang ini ayah bunda. Tambahannya itu apa saja sih? Tambahannya yang pertama yaitu dari segi kedokteran giginya ya. Yang pertama itu dokter gigi dan asisten ini memakai baju alat pelindung diri yang lengkap atau biasa kita singkat APD ya. Alat pelindung diri itu lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu sudah tercover dengan semua ditutupi gitu. Jadi kalau dulu bajunya kalau kita ke dokter gigi itu bajunya biasa aja kayak baju kita gini ya dokter Adianti, cuman mungkin ada yang pakai jas dokter gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini bajunya dokter gigi itu sudah layaknya astronot. Yang kalau astronot siap terbang ke angkasa, kalau kita tidak terbang, kita tetap stay on the ground ya, ayah bunda. Kalau terbang malah takut kayaknya nanti.
Terus kemudian maaf ya garing bercandaannya. Nah, jadi semuanya sudah di ini apa? Sudah pakai baju ABT-nya lengkap, baik dokter gigi dan asistennya gitu ya. Kemudian setelah dilakukan setelah oh ya tadi kan ada bocor sama aerosol. Nah, kemudian di dalam praktek, di dalam ruang praktek itu juga ditambahkan alat penyedot aerosol. Kalau dulu jadi selama pandemi mungkin belum ngehits alat tersebut. Nah, sekarang selama masa pandemi ini ditambahkan alat penyedot aerosol di dalam ruang praktek. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu setelah melakukan pemeriksaan itu nanti semua alat itu akan disterilisasi semuanya. Nanti akan disemprot alat desinfektan. Semua dilakukan pembersihan lingkungan ruang kerja. Jadi ada gagang pintu, kursi, meja, dental unit, semuanya akan dibersihkan dengan desinfektan. Itu dari sisi kedokteran giginya. Nah, sekarang kalau dari sisi pasien itu yang pertama yang perlu diperhatikan, ayah bunda kalau pergi ke dokter gigi itu sebaiknya melakukan penjadwalan terlebih dahulu. Bisa penjadwalan melalui telepon atau penjadwalan online tergantung media apa yang dipergunakan oleh klinik kedokteran gigi tersebut untuk melakukan penjadwalan gitu ya. Nah, apa sih fungsinya penjadwalan ini supaya menghindari terjadinya tertumpuknya pasien di ruang tunggu pasien, di ruang tunggu praktek dokter gigi tersebut. Nah, kalau sudah melakukan penjadwalan, ayah bunda diharapkan untuk datang tepat waktu. Ya, karena kalau molor itu jadinya nanti akan berimbas ke pasien selanjutnya juga. Jadi nanti akan bertemu antar pasien. Jadi resiko kan kalau selama masa pandemi itu kan kita diharapkan social distancing, jadi tidak berkumpul dengan orang yang terlalu banyak dalam satu ruangan. Jadi diharapkan ketika sudah melakukan penjadwalan, ayah bunda itu datang tepat waktu. Kemudian setelah itu biasanya nanti akan diberikan form screening COVID-19 ya, jadi riwayat sebelumnya, riwayat bepergian, riwayat keadaan badan gitu ya untuk diisi oleh ayah bunda. Terus kemudian setelah itu pasien akan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau membersihkan dengan hand sanitizer. Setelah itu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, setelah itu semua sudah selesai baru masuk ke ruang praktek. Kemudian duduk di dental unit. Nah, selama melakukan perawatan itu putra-putrinya itu diedukasi supaya tidak memegang peralatan yang ada di dalam praktek kedokteran gigi, karena salah satu penularan atau transmisi COVID-19 itu ada tadi itu kontak dengan permukaan, salah satunya adalah kontak dengan permukaan gitu. Jadi kalau bisa mulai diedukasi jangan memegang barang-barang sembarangan gitu ya, edukasinya ke putra-putri juga. Kita kadang-kadang kan kita kebiasaan ya pegang sana sini. Nah, selama pandemi Covid ini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri kita untuk tidak memegang sembarangan di luar rumah gitu. Terus kemudian tadi setelah itu duduk di meja kursi, duduk di dental unit. Nah, sebelum melakukan perawatan, pasien itu nanti akan diminta untuk berkumur dengan larutan antiseptik. Jadi kan kalau dulu ya udah kumurnya nggak pakai larutan antiseptik. Jadi selama pandemi ini sekarang protapnya ditambahkan sebelum melakukan serangkaian perawatan nanti pasien akan diminta untuk berkumur dengan larutan antiseptik. Nah, setelah semuanya prosedur selesai, kemudian nanti kemudian memakai masker kembali. Jangan lupa ya kalau praktek dokter gigi juga memakai masker ya ayah bunda gitu. Nah, setelah selesai kemudian memakai maskernya kembali dan sebaiknya ayah bunda menyelesaikan administrasi melalui non tunai. Nah, itu beberapa protap tambahan pelayanan kedokteran gigi selama masa pandemi ayah bunda. Begitu dokter Ardianti. Nah ya, wow, sangat informatif dokter ini. Ya, jadi dokter giginya sendiri sudah diupdate ya dok, pengetahuan, kemudian
pakaiannya dan alat-alat di prakteknya supaya tidak Iya, terjadi transmisi penularan ya dok. Mungkin iya, kiat-kiatnya tadi juga sudah diberikan untuk orang tua dari ayah bunda dari pasien. Kemudian gimana ya dok? Tadi sudah dokter sampaikan bahwa sebaiknya yang ke dokter gigi itu untuk kasus emergensi aja gitu ya. Jadi iya. gimana dok supaya nggak sampai harus ke dokter gigi gitu lah dok? Oh iya, iya. Mungkin ada Eh, kiat-kiatnya. Bagaimana supaya jadi ayah bunda sebaiknya lebih baik lagi ayah bunda kalau selama masa pandemi ini kalau bisa tidak sakit gigi gitu. Nah, penyakit gigi itu kan ada macam-macam ya ayah bunda, dan yang peringkat paling pertama di antara penyakit gigi itu adalah karies gigi. Karies gigi itu adalah gigi berlubang. Nah, bagaimana caranya supaya gigi itu tidak berlubang? Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah penyebab gigi berlubang itu apa sih sebenarnya? Karies gigi itu apa sih penyebabnya? Jadi penyebab karies gigi itu ada 4. Ada 4, yaitu yang pertama adalah giginya itu sendiri. Kalau nggak punya gigi ya nggak mungkin giginya lubang, gitu kan? Kalau giginya opong ya berarti nggak mungkin giginya lubang, gitu ya. Jadi yang pertama giginya sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah bakteri. Terus kemudian yang ketiga itu adalah makanan. Yang keempat itu adalah waktu. Nah, kalau bakteri gigi, bakteri makanan ini bertemu dalam waktu yang lama, dalam waktu yang cukup lama, maka ini akan berubah menjadi monster yang akan menghancurkan gigi putra-putri ayah bunda. Nah, bagaimana supaya ini nggak ketemunya terlalu lama, supaya makanan, bakteri, dan gigi ini nggak ketemunya terlalu lama? Yang pertama, harus rajin sikat gigi. Sehari 2 kali, itu waktunya pagi, setelah sarapan, itu minimal ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kalau mau ditambahkan di antara 2 waktu itu, silakan. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau mau sholat itu biasanya selalu sikat gigi itu ada. Dokter Ariandi dulu pernah, karena saya pernah ini berbincang-bincang dengan pasien itu, dia bilang, oh, kalau mau sholat selalu sikat gigi dulu dok gitu. Nah, jadi pokoknya 2 waktu utama itu adalah pagi dan malam. Terus kemudian rajin berkumur. Nah, mungkin juga yang perlu diketahui adalah cara berkumur yang benar. Cara berkumur yang benar itu bagaimana sih gitu. Jadi airnya itu nggak boleh terlalu banyak ayah bunda, karena kalau airnya terlalu banyak itu kekuatannya jadi tidak maksimal. Jadi airnya sedikit aja juga, nggak terlalu sedikit ya, sedang lah pokoknya. Jadi ketika dikumur, kemudian oh iya gigi atas sama gigi bawah dikatukan, ya dikatukan, terus kemudian baru berkumur. Nah kalau berkumur itu kalau airnya pas gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya, itu nanti kekuatannya besar untuk dapat membersihkan di sela-sela giginya. Itu. Jadi rajin berkumur. Kemudian yang ketiga itu adalah minum air putih. Jadi minum air putih itu juga bisa membantu mencegah terjadinya gigi berlubang, yaitu supaya rongga mulut ini nggak kering. Jadi banyak minum air putih. Kemudian tadi sudah berapa ya? Saya sampai sudah lupa. Berapa ya? Sudah Udah berapa banyak ini? dok. Sudah berapa ya? Sikat gigi, sudah rajin berkumur, kemudian minum air putih. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan benang dental floss, benang gigi, karena memang kadang kalau giginya berdesakan, kalau ada makanan terselip di antara apa gigi tersebut itu susah dibersihkan dengan sikat gigi. Jadi kemudian apa diangkat pakai dental floss itu sebaiknya. Terus kemudian memakai dental floss, apalagi ya Dokter Ardianti ya. Kemudian kurangi makan makanan yang manis dan lengket, itu dia. Karena kita udah coklat itu kan memang coklat, terus cake, donat itu memang menyenangkan hati. Boleh, tetapi harus dibatasi, nggak boleh terlalu sering makan makanan yang manis dan lengket, karena itu favoritnya bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Kalau dia dikasih makanan, terus kemudian makanannya nempel dalam waktu yang terlalu lama, nah siap-siap giginya ini akan menjadi bolong beberapa bulan ke depan begitu. Jadi boleh tapi dibatasi gitu makanan manis dan lengket ini. Kemudian banyak makan
buah dan sayur yang berserat, karena buah dan sayur yang berserat ini itu dapat Membersihkan. untuk ya ini loh self Self cleansing, cleansing. merangsang, ya ampun, jadi dapat memicu terjadinya self cleansing di dalam rongga mulut begitu. Jadi dia itu memicu saliva sehingga dia membersihkan rongga mulut kita begitu. Terus kemudian apalagi ya, terus kemudian juga kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, karena meskipun kita merasa kita ini sudah ini ya, sudah rajin gosok gigi nih, sudah pokoknya sudah tadi itu menjalankan tips-tips supaya tidak giginya lubang, tetap perlu kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali minimal, karena untuk tahu, karena kita kan nggak bisa lihat rongga mulut kita sendiri ya, jadi perlu dokter gigi untuk mengevaluasi, mengobservasi kesehatan rongga mulut kita, bagaimana, apakah ada karies. Padahal seandainya nih 6 bulan pertama nggak ada, terus kemudian 6 bulan selanjutnya dilihat, perlu dicek lagi, kira-kira muncul karies enggak ya, gitu. Karena kita nggak pernah tahu, maksudnya kalau nggak kita periksakan ke dokter gigi, gitu. Sepertinya itu ya tips-tips supaya tidak ini ya, gigi tidak mudah gigi berlubang. Iya. Jadi itu tips-tipsnya. Gitu. Ya dokter, terima kasih. Ya. Jadi ini saya sudah malam, jalankan. Fania. Boleh ya nyapa ya dokter Adianti. Boleh. Ya kelihatan soalnya Fania ini. Banyak dok yang hadir, udah banyak pertanyaan juga dok. Gimana nih dok, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Iya. Ini sudah ada daftar pertanyaan. Iya dok. Yang pertama dok, ada pertanyaan begini. Panas autoklaf. Oh tadi kan dokter menjelaskan tentang prosedur sterilisasi alat itu ya dok. Itu apakah mampu membunuh virus dok? Itu pertanyaan pertama dok. Oh iya, langsung saya jawab ya. Iya langsung aja dok. Berhenti sejenak. Iya silakan dok. Iya, dengan tadi ya, dengan pembersihan bertahap seperti tadi, dengan pembersihan pertama kan pembersihannya itu nggak langsung ke autoklaf kan, jadi pertama itu dibersihkan dengan dicuci dulu, jadi setelah dipakai itu kan tadi dicuci dulu dengan air dan sabun, kemudian direndam dengan desinfektan. Bayangkan direndam lagi, habis dicuci itu, habis disikat dengan sabun, itu direndam dengan desinfektan, baru dimasukkan ke autoklaf. Jadi virus itu pasti mati kalau sudah dengan pembersihan bertahap seperti itu gitu di alat kedokteran gigi tersebut ya. Jadi dipastikan alat tersebut sudah steril, apalagi setelah itu kan pasti kita filling, kita pakan biasanya dengan Medipack itu dokter Ardianti. Jadi ayah bunda nanti setelah kita masukkan ke autoklaf, nanti itu di filling lagi, kemudian dimasukkan ke autoklaf lagi begitu. Jadi pembersihannya itu benar-benar tahapannya itu nggak cuma sekali gitu, bertingkat-tingkat levelnya. Jadi virusnya itu bisa mati ketika sudah masuk autoklaf. Oke dokter. Kayaknya ini yang nanya mungkin sudah pernah ya, jadi dia mau memastikan lagi. Udah tahu juga tentang autoklaf. Kemudian dokter, pertanyaan kedua, apa yang perlu dipersiapkan orang tua jika ingin membawa anaknya ke dokter gigi? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Mungkin ada tambahan dok? Yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu putra-putrinya perlu diedukasi. Jadi jangan untuk anak yang kooperatif mungkin gampang ya. Jadi anak itu kan karakter anak itu kan terbagi menjadi dua, ada anak yang kooperatif dan ada anak yang tidak kooperatif. Mungkin tuh ada anak yang kooperatif itu kalau diajak ke dokter gigi itu mudah gitu ya. Kalau untuk anak tidak kooperatif itu yang perlu maksudnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kedua-duanya ini selama masa pandemi ini ketika mau diajak ke dokter gigi itu diedukasi bahwa harus pakai masker sama. Terus kemudian nanti selama di ruang praktek kedokteran gigi itu diedukasi supaya tidak memegang peralatan kedokteran gigi yang ada di dalam ruang praktek. Karena biasanya anak-anak itu kan suka, memang namanya anak-anak ya, memang suka pegang sana sini, lari sana sini. Nah itu mulai diedukasi. Jadi selama masa pandemi ini jangan suka pegang-pegang barang sembarangan ya gitu. Itu yang perlu dipersiapkan sih saya rasa gitu. Oke, ya dokter. Kemudian dok, pertanyaan ketiga dok. Wah ini soalnya banyak banget pertanyaan. Dokter Adianti mau saya tambahkan. Saya tambahkan untuk sterilisasi alat ini tadi. Saya tadi ada yang lupa. Jadi sterilisasi alat kedokteran gigi itu
untuk alat yang bisa disterilisasi itu kita steril, tapi ada memang alat yang sekali pakai. Jadi untuk alat-alat yang tidak bisa kita sterilisasi, setelah kita pakai itu langsung kita buang. Begitu. Jadi seperti suction. Suction itu adalah alat penyedot air ludah. Jadi kalau anak-anak itu kan air ludahnya itu kan banyak biasanya. Nah, kalau di kedokteran gigi memang waktu praktek itu kan selalu ada asisten yang memegang suction. Nah, suction ini biasanya kita sekali pakai. Jadi sekali pakai pasien langsung buang, ganti yang baru untuk pasien yang selanjutnya. Begitu, Dokter Ardianti. Ada pertanyaan lagi, ini Dok? kaitannya sama pertanyaan ini dok. Jadi ada yang menanyakan Ya. APD. APD itu Iya. apakah sekali pakai? Apakah bagaimana dok? APD yang dipakai oleh APD, dokter? oh enggak, kalau APD yang pakai dokter gigi itu tidak sekali pakai, tapi habis itu memang setelah dipakai itu kita sterilkan. Jadi kita cuci, kemudian kita sterilkan juga, dimasukkan di disterilkan juga, dicuci, diberikan dengan desinfektan begitu. Oke, Nah, oh ya jadi tadi juga aman. saya tambahkan dari sisi dokter gigi itu setelah selesai praktek itu kita berganti baju terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Jadi kita tidak sudah kita lepas semua, nanti baru setiap selesai praktek itu pasti kita ganti baju gitu. Oke. Ya dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini ada yang menanyakan apakah perlu rapid test dok kalau mau periksa gigi ke dokter gigi? Oh, kalau rapid test tidak perlu, tetapi kalau memang sedang demam, kemudian seperti ada gejala flu, sebaiknya ditunda dulu ya, ayah bunda untuk pergi ke dokter giginya gitu ya. Maksudnya kalau seperti kan gejalanya COVID itu kan seperti orang flu ya, seperti orang flu pada umumnya. Nah, kalau sudah ada demam, sudah ada gejala flu seperti itu, sebaiknya untuk pergi ke dokter giginya ditunda terlebih dahulu. Gitu. Dokter giginya pun begitu. Jika kalau sudah agak nggak enak badan juga tidak praktek terlebih dahulu. Makanya, nah sekarang kan di masa COVID ini itu kan banyak dokter gigi yang membatasi kegiatan praktek dokter giginya. Nah, oleh karena itu makanya tadi itu kalau bisa sebisa mungkin selama masa pandemi ini jangan sampai sakit gigi gitu loh. Karena sudah banyak dokter gigi yang tidak praktek gitu sekarang. Gitu. Iya dokter. Ada lagi? Kemudian, Selamat malam Dokter Mala. banyak. Kelihatan nih. Boleh ya disapa lagi? Boleh dok sambil nunggu ini. Iya. Ini dok. Jadi Iya. ini ada beberapa pertanyaan mengenai tindakan di dokter gigi, jadi perawatan dok. Kan tadi disebutkan kalau bisa hanya kasus emergensi. Nah, itu harus ditunggu sampai yang gimana dok baru akhirnya yaudah dia berangkat nih ke dokter gigi. Kayak gitu Oh gimana iya. dok? Jadi kasus emergensi itu adalah atau kasus kegawat daruratan dokter gigi itu adalah ketika pasien itu memang sudah bengkak besar nih pipinya udah kelihatan asimetris. Asimetris itu tidak sama kedua sisi. Jadi ya sudah bengkak, terus kemudian semalaman sudah nggak bisa tidur, sakitnya cekot-cekot, ya silakan ke dokter gigi untuk segera dilakukan meredakan rasa sakit tersebut gitu. Itu boleh segera ke dokter gigi gitu ya. Tapi kalau memang seperti perawatan estetis gitu kan, itu masih bisa ditunda, sebaiknya ditunda terlebih dahulu gitu. Ada lagi Dokter Ardianti? Banyak dok. Ini Banyak dok, ya? banyak. Iya. Ini anak-anak yang perlu perawatan bolak-balik ke dokter gigi. Mungkin Iya. kayak perawatan orto itu ya dok. Gimana? Iya. Atau mungkin maksudnya yang selain orto nih, soalnya pertanyaannya apa ada cara supaya cukup satu kali datang aja terus selesai Oh, mungkin yang perawatannya? PSA kali ya itu maksudnya ya. Perawatan Mungkin ya saluran akar perawatan mungkin saluran ya. akar. Gimana Memang itu kalau dok? perawatan saluran akar itu pasti kan perawatan yang dibutuhkan lebih dari satu kali kunjungan gitu. Jadi ya memang tidak bisa mungkin lagi. Jadi kalau memang sudah rencana perawatannya yang ditetapkan oleh dokter gigi tersebut adalah perawatan saluran akar, ya mau tidak mau berarti kunjungannya harus lebih dari satu kali gitu ayah bunda. Nggak mungkin langsung minta satu kali, karena kalau minta satu kali malah nanti biasanya prognosanya buruk gitu, hasilnya malah buruk. Karena kalau sudah PSA itu berarti infeksinya itu sudah sampai bagian dalam sekali dari gigi, bagian akar. Nah itu sterilisasinya memang harus berulang. Jadi nggak bisa satu kali datang gitu. Nah makanya kalau bisa tuh jangan sampai sakit gigi kalau bisa gitu. Ini perawatan saluran akar nih yang biasanya giginya bengkak itu ya dok. Ini ada Iya, pertanyaan biasanya mengenai giginya itu. bengkak. Itu gimana dok kalau gusinya bengkak misalnya, tapi kondisinya badan kurang sehat, jadi kan jangan ke dokter gigi dulu. Itu bisa
diapain dulu dok di rumah? Nah, itu eh, kalau gini, jadi mungkin demamnya itu karena apa gitu. Mungkin kalau kalau seandainya tadi kan kadang tuh kalau bengkak itu bisa menyebabkan demam juga. Jadi demamnya itu bukan karena flu gitu. Nah, kalau bukan karena flu nggak apa-apa kan, karena memang infeksi di giginya itu nggak apa-apa, sudah ke dokter gigi. Tapi kalau memang demamnya karena flu, disertai demam karena flu itu mungkin memang ditunda terlebih dahulu. Jadi diredakan dulu flu-nya, nanti baru ke dokter gigi. Tapi bisa, jadi di rumah itu bisa minum analgesik dulu, antipiretik dulu. Jadi analgesik itu obat penghilang rasa sakit dan pereda panas. Antipiretik itu pereda panas. Itu bisa minum itu dulu. Nanti kalau sudah reda baru melakukan kunjungan ke dokter gigi. Gitu. Oke. Itu kalau yang kumur-kumur garam hangat itu gimana dok itu dok? Nggak apa-apa, itu boleh. Kalau kumur-kumur air garam hangat itu kan juga salah satu eh, cara larutan antiseptik ya untuk membersihkan rongga mulut. Nggak masalah kalau mau kumur air garam hangat, juga bagus untuk rongga mulut. Tidak masalah Oke. sih. Ya, itu tadi yang tentang Nggak gusi apa-apa garam hangat, bengkak. jangan ini ya. Apa dok? Ya, nggak apa-apa kalau ya asal jangan kumur kopi aja ya, pahit gitu. Terus kemudian ada Oke. lagi, Ini, Dokter Adianti. iya ya dok. Maaf. Dok, anak saya umur 3 tahun, giginya udah Iya, lubang-lubang. Padahal sudah rajin sikat gigi, nggak suka makanan manis. Tapi masih minum susu dot. Apa mungkin karena itu ya dok? Kemudian apa harus ke dokter 3 tahun. gigi? Belum ada keluhan. Iya. Oh iya, 3 tahun lubang-lubang. Tapi apa? Tidak suka apa? Nggak makan Tidak suka. manis, terus sikat gigi juga rajin. Tapi memang masih minum susu dot dok. Mm-mm. Susu Oh, botol. tapi Mm-mm. oh iya, 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 iya. Iya, memang jadi salah satu faktor penyebab karies gigi itu adalah susu botol. Jadi susu botolnya nempel terlalu lama di rongga mulut, kemudian tidak dibilas setelah itu. Jadi harusnya kan memang setelah minum susu botol, kemudian dibilas dengan air putih gitu ya. Jadi nggak terlalu lama eh, susunya ini nempel di gigi gitu. Nah itu memang bisa menyebabkan lubang gigi, Ibu. Jadi ya itu memang yang harus mulai eh, di apa ya, mulai di anaknya itu mulai diedukasi bahwa kalau minum susu jangan sampai sambil tidur. Jadi kan kadang-kadang itu ada anak yang minum susu sambil tidur gitu kan, jadinya nempelnya terlalu lama pada saat tidur malam, apalagi kalau saat tidur malam kan tidurnya panjang. Nah pada saat tidur malam itu cairan ludah ini kan jumlahnya jadi lebih sedikit karena tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut. Nah, itu kalau susunya nempel sedangkan salivanya jadi berkurang, nah itu merupakan lingkungan yang bagus untuk bakteri mulai melubangi gigi gitu. Jadi dibiasakan supaya anak itu tidak dalam keadaan tidur dengan susu botol. Jadi kalau sudah minum susu botol, habis itu dibilas dengan air putih. Sebaiknya begitu. Jadi biar rongga mulutnya bersih. Selamat malam, Dokter Iya. Sinta. Udah umur 3 Terus sih ya. kemudian, Jadi ya, kalau umur 3 mungkin sudah bisa kumur ya. Jadi bisa iya, disuruh berkumur dulu. Tapi kalau iya, anaknya iya. lebih kecil gimana dok? Kalau belum bisa berkumur, orang tuanya mungkin harus ngapain nih? Yang lebih kecil itu bisa dibersihkan dengan kalau mau dibersihkan ya bisa kan minum dengan air putih. Jadi air kumurnya itu diganti dengan air putih. Jadi air putih mateng gitu kan. Tadi salah satu tips untuk mencegah gigi berbelang adalah minum air putih. Karena minum air putih itu bagus untuk rongga mulut dia supaya rongga mulut ini tidak kering. Kemudian juga membilas rongga mulut supaya jadi lebih bersih. Jadi kotoran-kotoran itu bisa tereliminir, gitu, tereliminasi. Nah, kemudian juga bisa dibersihkan dengan ini Bunda. Jadi kasanya dibulatkan di apa nih namanya nih? Balutkan, Susah ini mencari balutkan ke, padanan kata. dibalutkan ke Dibalutkan ya di jari, kemudian nanti dibersihkan di giginya, diulaskan di giginya juga. Lidahnya itu juga perlu dibersihkan ya Bunda. Kalau sikat gigi itu
lidah itu juga perlu dibersihkan, tapi nggak usah pakai pasta gigi, cukup sikat aja. Jadi setelah sikat gigi bersih, kemudian kan kumur. Nanti kan sikat giginya juga sudah bersih nih, nggak ada pasta giginya. Nah itu bisa dibersihkan untuk digunakan untuk membersihkan lidah, begitu. Kemudian ada lagi Dokter Adianti. Itu dok, lanjutannya itu tadi. Jadi anak ini Ya. perlu dibawa ke dokter gigi nggak untuk saat ini dok? Yang tadi umur 3, giginya lubang-lubang. Oh boleh. Itu memang sih anak usia 3 tahun itu memang agak lebih susah nanti penanganannya pada saat di kursi gigi gitu kan. Masih kecil juga dia, jadi maksudnya perkembangan mentalnya itu kan masih anak umur segitu, masih belum terlalu mengerti. Tetapi ketika dia sudah mulai diedukasi sejak dini, jadi ini loh praktek kedokteran gigi, ini loh ruang praktek kedokteran gigi itu kalau dia sudah mulai kenal dari sejak dini itu nanti dia sudah terbiasa. Jadi lama-lama meskipun umur 3 tahun dia ini anaknya akan kooperatif juga, karena saya juga punya pasien umur 3 tahun, 2 tahun gitu. Memang yang lebih kecil tuh pasti akan lebih susah manajemennya. Tapi ketika dia sudah mulai dibiasakan oleh ayah bundanya pergi ke dokter gigi itu, jadi lama-lama ya dia ini kooperatif juga gitu. Lama-lama ya dia mau dirawat ke dokter gigi itu ya dia excited tertarik gitu dengan perawatan kedokteran gigi. Dia suka aja itu nyalain lampu yang pakai sensor, kan sekarang kan nggak perlu pegang ceklek-ceklek kan ya di sensor gitu, dia nyala itu dia seneng gitu. Kayak sulapan ya gitu. dok. Selamat malam Bunda Grace. Oke, ini ada yang nanya tentang berkumur dok. Iya. Jadi kalau berkumur itu tadi, salah, bukan berkumur maksudnya, yang diminum. Kapasitas air yang diminum kira-kira seberapa banyak per harinya? Oh, air putih tadi dok. Ya. Ya, kan yang disarankan itu kan 8 gelas sehari kan ya. Ya, paling tidak 8 gelas sehari itu dipenuhi. Tapi memang ada orang-orang yang seperti dehidrasi gitu, pasti dia berarti butuh air lebih banyak. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Gitu saja sih untuk minum air putih ini. Tapi rasanya kalau banyak minum air putih bagus juga untuk, selain untuk gigi juga bagus juga untuk kulit gitu, dia kan jadi lebih lembab. Biasa ini ibu-ibu kan, kalau sudah perkara skincare gitu ya. Harus dibiasakan memang ya dok. Mungkin anak kan memang cenderung milih minuman yang berwarna, minuman yang manis. Iya, gitu manis ya, gitu ya, manis, coklat-coklat gitu. Iya sih memang begitu. Ya dibiasakan, memang itu perlu diedukasi sih. Boleh minum itu, bukan nggak boleh, tapi dibatasi gitu. Nggak setiap hari, setiap jam minumnya yang manis terus, yang es terus gitu. Sama-sama Bunda Grace. Terima kasih penjelasannya, sama-sama. Selamat malam Bunda Mita. Oke, ini ada pertanyaan dari dokter ini sepertinya dok. Dokter gigi juga mungkin. Dia. Mari kita bersiap-siap untuk menjawabnya. Bagaimana cara yang efektif untuk kontrol saliva pada pasien anak di masa pandemi ini? Kontrol saliva. Ya tadi itu bisa pakai, biasanya di praktek kedokteran gigi kita pakai suction sih untuk mengontrol jumlah saliva pada pasien. Jadi air ludah itu kan biasanya memang untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perawatan kedokteran gigi itu. Biasanya nanti kan kita ada asisten yang selalu pegang suction. Jadi suction itu adalah alat penyedot ludah. Jadi dia menyedot ludah dan air yang dihasilkan oleh bur itu, supaya waktu kita ngebur juga kita lapang pandangnya nyaman ya, operatornya, dokter giginya. Jadi dipakai suction tadi itu, disedot pakai air ludahnya, disedot pakai suction tadi itu gitu. Saliva ejector maksud saya, saliva ejector. Yes, saliva ejector. Kemudian ini dokter mengenai kumur dok. Kumur betadin dapat mencegah COVID, benarkah itu dok? Kumur betadin dapat mencegah COVID? Enggak sih ya, kalau mau mencegah COVID itu sebenarnya kan dia itu virus ya. Kalau kumur itu kan antiseptik itu supaya ini bakteri, kuman itu di dalam rongga mulut itu mati gitu sih, maksudnya supaya dia mati gitu maksudnya untuk COVID. Nah, sedangkan COVID itu kan virus yang dia bisa melayang di udara gitu ya. Jadi sebenarnya kalau virus itu kan sebenarnya kan COVID itu sama kayak flu ya. Jadi
salah satu pencegahannya itu adalah asupan nutrisinya itu seimbang gitu. Terus kemudian tidur itu yang cukup gitu, jangan kurang tidur gitu ya. Jadi terus kemudian berolahraga. Jadi pola hidup yang sehat itu yang bisa mencegah tertularnya COVID-19 gitu. Jadi nggak cuma kumur betadin terus kemudian itu mencegah COVID, nggak juga gitu ya. Maksudnya jadi juga perlu ini imunitas yang baik dari seseorang gitu supaya tidak mudah tertular flu, tidak mudah tertular virus gitu. Dan juga ini happy gitu ya, maksudnya pola pikirnya positif gitu ya. Pokoknya yang gitulah, pokoknya jangan yang suka sedih-sedih gitu, aduh kok. Gitu. Ya dokter. Ya. Kemudian ini mengenai perawatan tambal gigi. Apakah di era pandemi ini cukup aman untuk dilakukan? Tambal gigi, iya aman. Nah, aman kalau sudah sesuai prosedur tadi itu yang tadi saya sebutkan, panduan pedoman pelayanan kedokteran gigi selama masa pandemi yang dikeluarkan oleh Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi kalau sudah mengikuti panduan tersebut, maka pergi ke dokter gigi itu dinilai aman, gitu Ayah Bunda. Jadi selama COVID ini waspada iya, tapi tidak usah panik, gitu. Ya, perlu waspada tapi tidak usah panik. Kemudian ada lagi dokter Ardianti? Ada, sepertinya nih pertanyaan terakhir dok. Untuk gigi kesundulan, mungkin pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Apakah tindakan pencabutan selama masa pandemi ini aman? Pencabutan ini dok? Oh iya, boleh selama masa pandemi ini boleh tetap dilakukan. Kalau sudah kesundulan gitu kan giginya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Maksudnya memang sudah waktunya tanggal karena gigi permanennya sudah erupsi, ternyata gigi susunya belum tanggal atau belum lepas. Jadi silakan dicabut, tidak masalah. Dan insya Allah aman seperti kalau sudah tadi ya, sudah sesuai dengan prosedur tadi itu, pedoman pelayanan kedokteran gigi selama masa pandemi. Itu dokter Ardianti, Ayah Bunda, semoga jelas ya jawaban saya. Iya. Ini banyak yang menyampaikan penjelasannya jelas sekali dokter, bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, semoga. Iya. Alhamdulillah. Ya, ini kurang beberapa menit lagi sebelum waktu kita berakhir, dok. Kurang sedikit. Ya, jadi intinya dok, ke dokter gigi saat pandemi ini aman ya dok. Asal itu tadi protokolnya dipatuhi ya dok, baik itu dokter gigi, perawat maupun pasiennya sendiri ya dok. Karena sudah ada panduannya sehingga tidak meminimalisir terjadinya resiko penularan gitu ya dok ya. Kemudian kiat-kiat tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Dini supaya giginya tetap sehat selama pandemi ini ya. Jadi terima kasih banyak dokter Dini, ini banyak pertanyaan yang sudah terjawab. Kemudian ini banyak yang menyampaikan. Terima kasih Bunda Aisyah, penjelasannya jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan Ayah Bunda di sini. Semoga bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat buat semua, buat Ayah Bunda, buat anak-anak di rumah. Pesan dari kita, ini acara Pediatalk akan rutin setiap bulannya, jadi pantengin terus IG-nya IG Jatim. Nanti bulan depan akan ada Pediatalk dengan topik yang juga menarik. Oke, kami akhiri pertemuan malam ini. Ayah Bunda, salam sehat. Terapkan selalu 3M. Di rumah saja apabila badan kurang sehat. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Oke. Sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah gabung di Instagram Live IPKAI Jatim, Bunda Sita, Bunda Ajeng, Bunda Dianawang, selamat malam, Bunda Alit, Bunda Rere, banyak sekali sudah selesai kan kita boleh mengabsen satu-satu. Bunda Fania. Oke. Kurang berapa menit ini? Belum putus kan? Jadi kita, halo Ayah Betadion. Selamat malam. Ada Ayah juga ya. Iya tuh ada Ayah tuh ada Ayah Betadion. Ada Bunda Neni, selamat malam Bunda Neni, apa kabar?
Semoga sehat-sehat selalu ya. Bunda Sinta, terima kasih. Mohon maaf ya kalau seandainya tadi saya ada salah kata. Semoga bermanfaat. Bunda Sinta, selamat malam. Bunda Yemi, sepertinya itu teman kita berdua. Bunda Vidya, apa kabar? Ya, Bu. Ini ayah Aji atau Bunda Aji? Saya bingung. Terima kasih, sama-sama. Ini menunggu ini, Dokter Adrianti. Oke, kita akhiri ya dok, yuk. Ya, sudah. Terima kasih. Oh, terima kasih Ayah Sama-sama. Bayu. Nah, ada lagi nih. Terima kasih adik ayahku. Ternyata ada putra-putri juga yang ini bergabung. Adik ayahku, apa kabar? Oke dok, saya N ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Yuk, Dadah. dadah.